Selamat kita jumpa lagi di ibadah online kali ini. Dan secara spesial hari ini saudara, kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Puji Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Nya. Oleh sebab itu biarlah di kesempatan yang ada ini kita kembali berikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena kita harus akui keberadaan kita saat ini hanya oleh pertolongan Tuhan, hanya oleh pemeliharaan Tuhan, hanya oleh kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah lampaui tahun yang lalu dengan banyak hal yang senang, yang susah. Kalau kita boleh ada hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepadanya. Terima kasih kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku ada sebab rahmat Tuhan, sebab anugerah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Glory, glory. Haleluya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. 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 Benar Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang menyertai, yang senantiasa ada bagi kami. Karena itu patutlah kami bersyukur, berterima kasih buat semua yang Engkau kerjakan, yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini, sampai di tahun ini,
Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, menyembah Engkau. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan kiranya Engkau yang memberkati kami. Dan pujian yang kami naikkan juga memuliakan, memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati kami semua yang melayani. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan karena kebaikannya, karena kesetiaannya. Dan biarlah janji kita pada tahun ini tetap setia kepada Tuhan. Jangan mundur setapak jua pun, karena Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, bersamaku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Yesus kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Yesus hapuskan tetesan air mata. Puji Tuhan. Tetesan air mata, Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Puji Tuhan. Kekuatanku dalam hidup ini,
Yesus di hatiku, ku tak mau mundur serta berjuang. Meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku, Tak mau mundur. Haleluya. serta berjuang. Meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku. Puji Tuhan, saudara dipersilakan duduk. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara kita belajar lagu slogan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Agar melalui pujian ini kita terus diingatkan untuk kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan, umat yang percaya. Jemaat Tuhan, umat yang percaya, berjuang bersama Yesus, melayani Tuhan menjadi saksinya bagi kerajaan Allah. Semangat Pentekosta, heranlah api Roh Suci membakar kita. Mujizat Allah pasti dinyatakan bagi kita yang telah percaya. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus, Dia Allah kita. Tingkat pengertian yang telah tercapai, kita lanjutkan bersama Yesus, berpegang firman dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jemaat Tuhan, umat yang percaya, berjuang bersama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, umat yang percaya, berjuang bersama Yesus, melayani Tuhan menjadi saksinya bagi kerajaan Allah. Semangat Pentekosta, heranlah api Roh Suci membakar kita. Mujizat Allah pasti dinyatakan bagi kita yang telah percaya. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus, Dia Allah kita. Tingkat pengertian yang tak tercapai, kita lanjutkan bersama Yesus, berpegang firman dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus tetap Yesus. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus, Ya Allah kita. Tingkat pengertian yang tak tercapai, kita lanjutkan bersama Yesus, berpegang firman dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus tetap Yesus, Berpegang firman. Haleluya. dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Berpegang firman dan kuasa Roh Kudus, kita akan setia mengiring Tuhan. Mari sebutkan slogan ini bersama-sama. 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita siapkan hati lagi untuk dengar firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari di depan di sepanjang tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bersama Tuhan kita yang ajaib, kita dapat lalui semuanya. Haleluya.
Nyanyikan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi. Haleluya. Terbang tinggi Haleluya. bagai raja wali Haleluya. dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi. Haleluya. Bersamamu Tuhan. Bagai raja Haleluya. Nyatakanlah kemuliaan. yang tinggi Haleluya. Haleluya. biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bumi bergoncang dan badai Ada Yesus, ku kan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat. Engkau yang sudah menolong kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada di awal tahun 2022. Kami akui Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata karena Engkau ya Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah melindungi kami dari hari ke hari, bulan ke bulan. Kami boleh lagi melewati tahun yang lalu, masuk di tahun yang baru ini Tuhan. Saat ini Tuhan, saatnya kembali firman-Mu akan diberitakan sebentar. Kami tetap mau buka hati selebar-lebarnya untuk firman-Mu Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain Tuhan dalam dunia ini mengiring Engkau, kalau bukan kuasa firman-Mu dan kuasa Roh-Mu ada dalam hidup kami, menguasai hidup kami. Oleh sebab itu mari Tuhan,
Pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu sepenuh oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang terbuka hati untuk firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah, beri pengertian kepada setiap kami Tuhan. Agar kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini terus sesuai dengan yang Tuhan mau. Bawa kami umat-Mu Tuhan ke tingkat gereja-Mu yang sempurna ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkanlah setiap kami supaya Tuhan, slogan kami selama ini, sekali Yesus tetap Yesus, bukan hanya slogan Tuhan, tetapi menjadi tekad hidup kami, setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berbicaralah buat kami semua. Kami hormati pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang menyaksikan tayangan ini. Kita sudah ada di awal dari tahun 2022. Sungguh luar biasa kasih dan anugerah Tuhan kepada kita, penyertaan Tuhan yang nyata kepada kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini. Dan hari ini tema yang akan dibawakan adalah jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Tema ini diambil dari suratan Efesus pasal yang ke-6. Buka bersama-sama di dalam suratan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kuat di dalam Tuhan. Bicara mengenai kekuatan manusia tidak hanya berupa kekuatan fisik belaka, ya, kekuatan fisik yang bisa dilatih, tubuh yang dilatih untuk memiliki satu fisik yang kuat. Tetapi kita juga harus memperhatikan kekuatan mental, kekuatan rohani kita. Bahkan kita harus tahu bahwa kekuatan yang sebenarnya itu berasal dari, Alkitab katakan berasal dari hikmat, ya. Sehingga di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa hikmat memberi lebih banyak kekuatan dibandingkan dengan 10 penguasa kota. Begitu hebatnya hikmat itu, ya, memberi lebih banyak kekuatan. Dan kita tahu, Alkitab juga menulis bahwa permulaan segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Itu ada di dalam surat Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kita mengerti di sini bahwa kekuatan manusia itu memang berasal dari Allah sendiri. Ya. Kalau kita mengandalkan Allah, Allah memberikan hikmat kepada kita, maka hikmat itulah yang kemudian menjadi kekuatan di dalam kita. Ya. Di dalam satu peperangan
jasmani yang melibatkan senjata-senjata dengan teknologi mutakhir saat ini, apapun jenis senjatanya, bagaimanapun sistem persenjataan dan sistem pertahanan dari satu negara, tetapi jika orang-orang yang menjalankan sistem tersebut tidak memiliki hikmat atau kurang hikmat, maka semua itu menjadi tidak bermanfaat. Kecanggihan teknologi atau senjata-senjata, sistem pertahanan yang canggih sekalipun tidak akan menjadi bermanfaat karena orang-orang yang menjalankannya kurang hikmat. Jadi hikmat membawa atau memberikan kepada kita satu kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita kembali ke ayat pokok kita dalam Filipi 6 ayat 10 tadi, dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan? Karena kita tahu, saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang ini, peperangan yang kita alami, kalau menurut Alkitab di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 katakan, itu bukan peperangan fisik, bukan peperangan dengan menggunakan senjata-senjata canggih, tidak. Tetapi peperangan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang menjadi peperangan kita saat ini. Ya, bukan hanya peperangan fisik, bukan hanya peperangan antar negara atau antar kelompok, tetapi yang lebih dari itu adalah peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Sehingga kita ketahui bahwa peperangan yang kita alami adalah peperangan rohani. Dan peperangan rohani adalah suatu peperangan yang musuhnya tidak kelihatan secara fisik. Ya, musuhnya tidak nampak secara kasat mata. Ya, tetapi dia bekerja dengan begitu luar biasa untuk menyerang pikiran kita, menyerang hati kita, untuk menjatuhkan iman kita. Sehingga Nabi Zakaria di dalam kitab Zakaria 4 ayat 6 katakan, untuk melawan hal itu bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan rohku, firman Allah. Yaitu dengan roh Allah. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah senjata yang harus kita gunakan. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ini, kalau kita baca selanjutnya, ada perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk berperang melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Musuh yang merupakan penghulu-penghulu gelap. Ya, dunia yang gelap atau roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi kita harus mempersiapkan bukan hanya fisik kita. Kita tidak hanya memperkuat tubuh kita, tetapi roh kita. Kehidupan rohani kita. Itu yang akan lebih banyak diserang oleh musuh-musuh kita di udara ini. Ya. Sehingga kita juga dengan demikian, kita harus mengetahui bahwa peperangan yang kita hadapi ini merupakan juga satu peperangan yang pribadi. Peperangan personal. Ya. Bukan hanya peperangan kelompok, bukan hanya peperangan antar negara, bukan hanya peperangan dalam jumlah besar, tetapi peperangan pribadi. Musuh atau si iblis itu akan menyerang kita secara pribadi. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia akan berusaha untuk mengikat kembali kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah ini ke dalam kekuasaannya, ke dalam dunia yang gelap. Kita tahu bahwa dalam pelayanannya di dunia ini, Yesus memiliki 12 murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Tetapi apa yang dialami oleh Petrus
murid Yesus yang dianggap paling senior, yang dianggap sebagai pemimpin, itu berbeda dengan apa yang dialami oleh murid-murid yang lain. Peperangan yang dialami oleh Petrus berbeda dengan murid-murid lain. Sehingga di dalam Lukas pasal yang ke-22, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat 31 dan 32, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Ya. Iblis siap untuk menampi Petrus. Iblis siap untuk menguji Petrus. Iblis siap untuk berperang dengan Petrus. Dan Yesus sudah sampaikan hal ini. Dan untuk itulah, untuk menolong, membantu Petrus, Yesus berdoa untuknya. Yesus minta kepada Allah supaya iman Petrus ini jangan sampai gugur. Ya, apa yang Petrus sudah kerjakan sebagai murid Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah ikut, dia sudah melihat bagaimana Yesus bekerja, dan saatnya Petrus akan mulai menjalankan tugasnya sebagai rasul. Tetapi iblis mau mencegahnya, iblis mau berperang dengan dia, iblis mau berusaha menghalangi usaha Petrus ini. Tetapi dikatakan Yesus berdoa untuknya, untuk memberikan kekuatan kepada Petrus. Dan peperangan rohani yang kita alami masing-masing kita, masing-masing pribadi, walaupun kita satu keluarga, ya ada saatnya orang tua mengalami peperangan pribadi, anak-anak mengalami peperangan pribadi yang tidak sama. Itulah menjadi peperangan kita semua. Ya, peperangan rohani ini menjadi suatu peperangan yang personal sifatnya. Tetapi kalau kita minta kekuatan kepada Yesus, Yesus berdoa untuk kita. Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Dan peperangan rohani yang kita alami juga merupakan satu peperangan yang sangat berat. Bukan peperangan yang mudah, yang dalam satu hari kemudian selesai. Tapi peperangan yang berat dan seringkali memakan waktu yang cukup lama. Kita harus bergumul sekian lama untuk dapat menerima kemenangan dari Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 bahkan dikatakan, dalam pergumulan melawan dosa, kita bergumul melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Tetapi apa yang dialami oleh rasul-rasul, apa yang dialami terlebih oleh Rasul Paulus, bagaimana beratnya penderitaan yang dia harus alami. Peperangan dia alami. Ya, dia mengalami penjara, dihukum di dalam penjara, dia harus mengalami dicambuk sedemikian rupa. Tetapi di dalam Filipi 1, saya tertarik untuk membaca Filipi 1 ayat 29 dan ke-30, kita harus menyadari hal ini. Dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Suratan Filipi, surat yang dibuat oleh Rasul Petrus. Jelas dikatakan di situ, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Jadi dengan kata lain, penderitaan, menderita untuk Tuhan itu adalah satu karunia. Satu yang Tuhan berikan kepada kita. Satu yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita.
Tentunya bukan tanpa maksud apa-apa. Bukan maksud untuk mencelakakan kita. Karena dalam ayat lain kita tulis bahwa rencana Allah, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Tetapi kita juga harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menjalani satu kehidupan yang mudah. Tidak menjalani satu kehidupan yang bebas seperti jalan tol. Tetapi ada karunia untuk menderita. Untuk nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengalami peperangan di dalam kehidupan kita, jangan kemudian kita mencari, siapa yang berdosa, siapa yang bersalah, kenapa harus terjadi seperti ini? Ketahuilah ada karunia Tuhan. Artinya satu penderitaan yang Tuhan izinkan berlaku bagi kita. Satu peperangan yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kerohanian kita. Dan peperangan rohani yang kita alami, ini juga satu peperangan yang berkelanjutan. Ada kalanya kita mengalami satu peperangan untuk waktu yang cukup lama. Kemudian sepertinya sudah selesai. Kita mengalami kemenangan. Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kemudian kita alami lagi peperangan. Kita alami lagi penderitaan. Kita alami lagi kesakitan. Sehingga dikatakan peperangan itu suatu peperangan yang berkelanjutan. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyerang kita. Kalau dia kalah di satu sesi, dia akan coba lagi di sesi yang lain. Untuk menarik kita kembali dalam kekuasaannya. Ya, sebab itu di dalam Wahyu pasal yang ke-12, kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Akan ada waktunya iblis akan diikat, dibelenggu. Tetapi sebelum waktu itu datang, iblis masih diberikan kebebasan. Dan iblis akan bekerja terus. Iblis akan terus memerangi kita. Iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita. Sebab itu peperangan ini juga menjadi satu peperangan yang berkelanjutan. Bukan peperangan yang selesai dalam waktu cepat. Ya, tetapi terus menerus berulang, bahkan dengan cara-cara yang lain iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Untuk itulah seperti tadi tulis dalam kitab Nabi Zakaria, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan rohku, firman Allah. Artinya dengan roh Allah lah kita akan dapat berjuang, kita akan dapat berperang melawan tipu daya iblis. Dan kekuatan kuasa Tuhan, ya. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang tidak terbatas. Kita harus menyadari, kita harus meyakini hal ini. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ya, di dalam suratan atau Injil Markus pasal yang 10 ayat 27 dikatakan situ, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang tidak terhingga, kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan apapun juga, itu adalah suatu kekuatan kita yang akan menjadi kekuatan kita untuk berperang. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga kalaupun kita mengalami penderitaan, kalaupun kita di tengah-tengah peperangan yang sangat berat, yang mau memukul kita, rasanya seperti mau kalah, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pertolongannya.
Tuhan sanggup membela kita dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat memenangi atau memenangkan peperangan kita, ya. Karena Dialah Tuhan. Dialah satu-satunya Allah kita. Allah dari segala Allah yang disembah yang ada di dalam dunia ini. Dialah Allah yang sesungguhnya. Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang Dia sudah buat pada masa yang lalu, kuasanya tetap sama, berlaku juga sampai saat ini. Kalau Tuhan bisa menolong tokoh-tokoh Alkitab pada masa-masa yang lalu, kuasa Tuhan juga tetap sama untuk memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita pada saat-saat ini, pada hari-hari ini. Kita tidak tahu hari depan kita seperti apa. Tahun 2022 kita tidak tahu. Kita tidak pernah menyangka mulai tahun 2020 terjadi sesuatu yang sangat menggoncang dunia ini. Apa yang akan terjadi tahun ini kita tidak pernah tahu. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Allah yang sudah menghentar kita sampai masuk di tahun 2022 ini. Kuasa Allah itu juga yang akan menjaga kita. Kuasa Allah juga itu juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini. Dan satu hal yang kita juga perlu tahu adalah bahwa Allah adalah Allah yang memegang dan menggenapi janji-janjinya. Ya. Allah bukan Allah yang hanya memberikan janji kemudian tidak ditepati. Dia bukan manusia yang tidak pernah memegang kata-katanya sendiri. Tetapi Allah adalah Allah yang mau menggenapi dan memegang janjinya. Bapak Abraham sebagai bapak orang percaya memiliki pengalaman ini. Ya, kita tahu di dalam suratan Roma dikatakan ketika kepadanya Tuhan janjikan dia akan memiliki satu keturunan yang besar, sekian puluh tahun dia menanti. Sehingga di dalam ayat itu dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bagi Abraham karena dia sudah memasuki usia yang tua, tidak ada dasar untuk berharap akan pemenuhan janji Allah. Tetapi di ayat itu katakan ia tetap berharap dan bahkan ia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Saudara bisa baca itu di dalam suratan Roma pasal 4 ayat 21. Bagi Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Sekian puluh tahun janji itu sudah diucapkan oleh Allah. Dia tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Sekalipun ia tidak ada dasar untuknya berharap. Tetapi dikatakan ia tetap berharap dan percaya. Bukan hanya berharap, tapi tetap percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Ya, dan kita lihat kemudian bahwa memang Tuhan genapi janjinya. Bagi orang yang setia, bagi orang yang tetap percaya, bagi orang yang tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat, sekalipun kita rasa mungkin sangat lambat. Tidak ada progres apa-apa dari Tuhan terhadap janjinya kepada kita. Tetapi percayalah, Allah pasti akan melaksanakan apa yang ia janjikan. Ya, juga janji bagi penyelamatan dunia ini. Sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, Allah berjanji akan menyelamatkan dunia ini. Perlu waktu yang panjang. Dunia menantikan hadirnya juru selamat itu. Sampai Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kita baru merayakannya pada hari Natal yang lalu. Dan membuktikan bahwa Allah menggenapi janjinya. Janji untuk menyelamatkan dunia ini. Bersabarlah menunggu Allah bertindak. Bersabarlah menunggu Allah menunjukkan
kuasanya. Bersabarlah untuk menunggu Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Dan memberikan kekuatan kepada kita adalah satu hal yang Allah ingin lakukan. Dan selalu Allah ingin berikan itu kepada kita. Ya, Allah memberikan kekuatannya kepada umatnya. Itu adalah janji Allah dan pasti Allah genapi. Suratan Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan Allah ada pada kita. Ayat ini katakan, segala perkara, semua permasalahan, semua penderitaan, semua peperangan dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Itu adalah janji Allah. Dan saya percaya seperti juga apa yang sudah dialami oleh Abraham. Allah akan menggenapi janjinya. Allah akan menyatakan kuasanya. Allah akan menyatakan dan memberikan kekuatannya kepada kita. Sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang dalam peperangan kita. Ya, sebab itu jadilah kuat di dalam Kristus dengan kekuatan kuasanya. Bukan dengan kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Bukan dengan mengandalkan harta kita. Bukan dengan mengandalkan orang-orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Tetapi mengandalkan kekuatan dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya. 2 Timotius pasal yang pertama. Suratan 2 Timotius pasal yang pertama. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Itu yang Allah berikan kepada kita. Itu yang Allah sediakan bagi kita. Kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Maka percayalah bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kita dikuatkan dengan segala kekuatan, dengan segala kuasa kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, ayat terakhir menyatakan bahwa Allah memberikan kekuatan di tengah penderitaan. Ketika Paulus harus melewati satu proses pengadilan, murid-muridnya meninggalkan dia. Teman-temannya yang selama ini menyokong dia meninggalkan dia. Tapi Paulus tetap dengan pertolongan Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 4, Tuhan mendampingi dia di dalam kesendiriannya, di dalam penderitaannya. Tuhan mendampingi dia dan memberikan kekuatan kepadanya. Ya, saudara baca itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kenapa kita harus kuat dalam Kristus Yesus? Karena kita pasti, masing-masing kita, pribadi kita masing-masing akan mengalami peperangan kita sendiri. Peperangan di mana kuasa gelap itu berusaha menjatuhkan kita. Dengan segala cara, bahkan dengan kemewahan. Tetapi milikilah kekuatan dari Allah. Kekuatan kuasanya ada di dalam kita. Ayat Alkitab juga katakan, kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Kalau kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Allah, maka kekuatan Allah juga akan menjadi bagian kita. Dan dengan kekuatan itu, kita pasti keluar sebagai pemenang. Ya, kita tetap percaya
Dan kita tetap menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tadi di dalam puji-pujian satu lagu katakan, berpegang firman dan Roh Kudus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percayalah, tahun 2022 dengan segala tantangannya akan kita hadapi. Berpegang pada firman dan kuasa Roh Kudus. Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita tinggal di dalam kekuatannya. Dan kita akan memenangkan semua pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Allah Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami menghampiri Engkau karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Allah dari segala Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Allah yang kekuatannya dan keperkasaannya tidak dapat dihancurkan oleh apapun juga. Tidak dapat dibatasi dengan kekuatan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkau adalah Allah kami. Allah pencipta kami. Allah yang menguasai kehidupan kami. Bahkan menguasai seluruh dunia ini. Sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun dalam perjalanan hidup kami di dalam tahun 2022 ini, kami harus mengalami peperangan pribadi kami. Peperangan karena musuh-musuh dari dunia gelap ini. Roh-roh di udara ini yang mau menjatuhkan iman kami. Mau menyerang pikiran kami, hati kami. Tuhan, biarlah kami tinggal tetap di dalam Engkau. Biarlah kami memiliki kekuatan kuasa-Mu di dalam kami. Karena hanya dengan kekuatan kuasa Allah saja kami dapat memenangkan peperangan ini. Dan kami percaya dengan melalui peperangan ini, iman kami akan semakin dikuatkan. Sehingga kami tahu di ujung perjalanan ini, Tuhan sudah menanti kami. Dan kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, peliharalah kehidupan kami. Peliharalah perjalanan kami di tahun 2022 ini. Ada hal-hal yang berat mungkin menanti kami di hadapan kami. Tetapi kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang maha kuasa. Allah yang baginya tidak ada hal yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan layakan kami. Dan biarlah Tuhan, tubuh dan darah Yesus itu boleh menjadi kekuatan di dalam kami. Sehingga dengan kekuatan itu, kami boleh tetap menjalani kehidupan kami dari hari ke hari bersama-sama dengan Engkau. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Itulah menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan firman-Mu dan kami menikmati berkat perjamuan Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, segera kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Hatiku tetap
Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita makan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu yang
yang kami telah lakukan pada saat ini Tuhan. Kami telah makan roti dan minum anggur yang adalah gambaran dari tubuh dan darah-Mu. Disitulah kami menyatu dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami. Itulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di hari-hari yang datang, kami tidak tahu bagaimana keadaan yang akan datang Tuhan. Tetapi kalau Engkau ada di dalam kami menyatu dengan Engkau, kami akan kuat menghadapi hari-hari sulit yang akan ada di depan kami Tuhan. Sebab itu biarlah Kau kuatkan iman percaya kami untuk kami tetap pegang Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Jangan goyah, jangan kami khawatir sekalipun banyak percobaan, banyak tantangan, tetapi kami boleh memandang Engkau dan serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada saat ini. Kau akan beserta dengan kami terus di hari-hari yang akan datang. Sehingga melalui pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu, kami pun dapat menceritakan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Engkaulah yang telah memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.